Salah satu peristiwa penting yang turut melatar belakangi kemerdekaan Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 ini adalah wujud keinginan dan usaha yang ditunjukkan pemuda Indonesia untuk menuntut kemerdekaan. Hal ini merupakan cerminan komitmen dan integritas anak bangsa yang menginginkan kemerdekaan mutlak untuk Indonesia. Pada tanggal 30 April hingga tanggal 2 Mei tahun 1926 di Batavia, diadakan Kongres Pemuda I yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Agenda yang ditetapkan dalam pelaksanaan kongres ini antara lain adalah untuk menyatukan perkumpulan pemuda daerah ke dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Namun, belum ada keputusan akhir yang ditetapkan karena banyaknya perbedaan pandangan dalam pertemuan tersebut. Hal ini kemudian menjadi latar belakang rencana untuk mengadakan pertemuan kedua, guna menyelaraskan tujuan dan pemikiran pemuda Indonesia. Kongres Pemuda II berjalan selama 2 hari, 27–28 Oktober tahun 1928, di 3 tempat yang berbeda. Dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito dari PPPI dan wakilnya Djoko Marsait, yang berasal dari organisasi pemuda Jong Java. Hari pertama kongres diselenggarakan di Gedung Katolik Ki Jongelingenbon, Gedung Pemuda Katolik Lapangan Banteng. Dalam rapat pertama ini, Sugondo Joyopuspito selaku Ketua Kongres menyampaikan pentingnya memperkuat persatuan pemuda Indonesia. Selain beliau, Muhammad Yamin selaku Sekretaris Kongres memaparkan pentingnya memupuk rasa persatuan pemuda, dan menjabarkan 5 faktor pemersatu bangsa, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Hari kedua kongres dilaksanakan di Gedung OS Java Bioskop. Kali ini, hal yang dibahas adalah mengenai pendidikan. Purnomo Woelan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro selaku pembicara pada hari itu berpendapat tentang pentingnya pendidikan kebangsaan untuk anak-anak dan keseimbangan pendidikan di lingkungan sekolah dan rumah. Setelahnya, kongres dilanjutkan di Gedung Indonesia Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106 milik seorang keturunan Tionghoa bernama Siko Leong. Kesempatan tersebut digunakan Sunario dan Ramelan selaku pembicara untuk mengemukakan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Kongres Pemuda II kemudian ditutup dengan memutarkan lagu Indonesia Raya, karya Wage Rudolf Supratman dan diikuti oleh pengumuman 3 keputusan pokok yang dirumuskan dari hasil kongres, diantaranya 1. Dibentuknya suatu badan fusi untuk semua organisasi pemuda. 2. Menetapkan Sumpah Pemuda, yang berisi mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. 3 asas ini wajib dipakai oleh semua perkumpulan di Indonesia. Hasil kongres ini kemudian menjadi pondasi bagi persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda yang dibacakan pada hari itu dihasilkan setelah perundingan yang dilakukan oleh banyak pemuda lintas suku, agama, dan daerah. Hari itu juga menjadi titik baru perjuangan Indonesia untuk mengikrarkan kemerdekaan.